Halo semuanya, selamat malam. Berjumpa lagi di Lakone Media. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bahas mengenai IPO atau Initial Public Offering dari PT Dharma Polymetal. Perusahaan ini di sektor manufaktur otomotif ya. Buat teman-teman bisa cek perusahaannya, kalau nggak salah di Dharma Polymetal ini udah ada upload mengenai company profilnya, bisa lihat di YouTube dengan keyword Dharma Polymetal. Nah, di sini kita coba sedikit nonton mengenai perusahaannya. Oke, dari awal. Kita coba sedikit nonton ya. Luasnya 13,6 hektar di sini. Kemudian karyawannya 1.500, jadi termasuk perusahaan besar ya untuk Dharma Polymetal ini. Dia fokus di bidang otomotif. Yang kalau nggak salah dia di lokasinya di daerah Bekasi ya. Cukup besar kalau menurut saya ini perusahaannya. Ya, ada proses stamping juga, proses press ya. Karena saya juga bekerja di otomotif, jadi sedikit tahu Dharma Polymetal ini. Dia ada proses building. Jadi si Dharma Polymetal ini termasuk perusahaan yang lengkap ya. Ada proses building, kemudian nanti ada proses building, sampai dia plating itu ada di Dharma Polymetal. Ya, ini proses welding ya. Dia udah pakai robot, jadi otomatis dia weldingnya lebih presisi. Sama cycle time-nya dia biasanya dapat ya kalau pakai robot, karena udah tidak mengandalkan orang lagi atau manpower lagi. Ada proses welding, liquid test ya, saya pementasan kebocoran. Nah, dia bikin knalpot ternyata ya, knalpot buat roda 2. Nah, ini shot blasting. Shot blasting itu dia proses kayak ditembak pasir ya, biar surface-nya itu lebih bagus. Nah, ini proses painting. Nah, jadi knalpotnya ada proses paintingnya. Dia juga di Dharma Polymetal. Nah, ini proses finishingnya. Jadi knalpot ya, dia lebih fokus ke knalpot kalau nggak salah. Tapi juga customernya banyak ternyata. Dharma Polymetal itu customernya banyak. Nah, ini laboratoriumnya, dia pakai udah ada UTM. UTM itu buat ngecek ini ya, tes tarik. Jadi kekuatan material yang dicek itu sampai berapa newton, itu ngeceknya pakai UTM ini. Dia udah ada proyektor. Nah, untuk ngecas radius itu dia tingkat kelengkungan. Kemudian treat itu dia
lebih ke arah root ya ulirnya. Spektrometer dia ada ini buat ngecek material. Jadi komposisi materialnya itu apa, kandungan besinya berapa persen, kandungan mangannya berapa persen, zinc-nya berapa persen. Itu dia pakai spektro ini. Rockwell ini buat ngecek hardness. Hardness itu buat kekerasan ya, kekerasan si barang yang kita cek, dia kerasnya sampai berapa sih. Nah, dia ada mikroskop. Nah, mikroskopnya ini udah bisa digunakan untuk mengukur kayak penetrasi di buat dimensi. Jadi udah masuk ke komputer dan bisa dicek dia dimensinya berapa. Nah, ini juga ada Faro. Fungsinya sama ya buat dimensi ya. Dia hanya ditandai titik-titiknya sebelah mana, baru dia tahu tuh. Ini SST buat ngecek tingkat kekaratan. Jadi si material atau proses treatment kayak painting dan lain sebagainya itu dicek dia sampai berapa jam sih bisa berkarat atau kuatnya sampai berapa jam. Ini ada CMM. Nah, CMM itu multifungsi ya buat ngecek dimensi. Dia yang barang-barang yang susah diukur bisa gampang dilakukan menggunakan CMM. Kemudian ada kaliper, ini biasa ya. Ini setiap pabrik manufaktur hal yang wajib. Kaliper, kemudian mikrometer itu hal yang wajib. Jadi nggak asing ya. Nah, dia ada stamping. Nah, stampingnya dia udah full robot kalau nggak salah. Materialnya ini proses stampingnya, jadi dipotong-potong dengan cara di press. Advanced Production Technology-nya Dharma Polymetal itu termasuk perusahaan yang melek terhadap teknologi. Ya, dilihat dari mesin-mesin yang digunakan ini udah teknologi ya. Ini line industri 4.0, udah 4.0, berarti udah otomatis semua dia. Nah, ini kalau dilihat dari drone. Jadi ini udah full tidak menggunakan manusia. Ini udah prosesnya pakai robot semua. Ini khusus land yang khusus pakai robot semua. Jadi luar biasa ya. Kalau pakai robot itu dia stabil. Di sisi lain perusahaan nggak gaji karyawan, jadi bisa cost reduce. Hanya gaji buat maintenance si robot tersebut. Nah, ini dilihat dari atas, dari drone kalau nggak salah dia direkamnya ini. Sangat menarik ya ini. Ini jajaran manajemen. Nah, access to contribution. Dia keluarga dari Dharma Group. Oke, seperti itu ya. Mengenai profil singkat Dharma Polymetal. Oke, selanjutnya kita akan ngecek si prospektus si perusahaan itu bagaimana.
Ini saya udah ada filenya. Nah, dia udah submit 2 ini. Saya pakainya yang ringkas saja ya, yang lebih padat. Ini komputernya agak lemot ya, karena buat jalanin aplikasi banyak. Padahal ini udah Intel Core 7 ya, cuman masih lemot. Nah, ini ada beberapa pokok yang sudah saya tandai. Kita akan bahas yang pertama, nama perusahaannya. Di sini PT Dharma Polymetal Tbk. Ini nama perusahaannya. Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini pabrik 1 dan pabrik 2. Dia udah ada 2 pabrik. Yang pertama di kawasan industri Lipo, kemudian di Gongbong dia ada 2 pabrik ya. Ayolah, ini komputernya lemot. Sip. Oke. Wah, ini nggak bisa buat bekerja nih komputernya. Oke, ini udah bisa. Jadi penjamin pelaksana emisi efeknya dia ada 2 ya. Yang pertama dari Jim Niaga Sekuritas dan Sukor Sekuritas. Ini penjamin efek. Jadi ketika nanti di pas listing di bursa, kemudian ada sisa saham yang tidak laku, maka akan dibeli oleh Jim Niaga dan Sukor Sekuritas. Oke, kita masuk ke sini ya. Ini jadwalnya, masa penawaran 19 sampai 30 November 2021 ini udah berjalan. Masa penawaran book building ya. Kemudian masa penawaran umumnya dia tanggal 9 sampai 15 Desember, jadi masih lama. Kemudian perkiraan tanggal distribusi secara elektronik itu 16 Desember 2021. Kemudian pencatatan di bursanya itu tanggal 17 Desember 2021. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 20 hari ya buat mempertimbangkan apakah kita mau buy atau enggak. Oke, kita lanjut. Perseroan di sini menawarkan sebanyak 705 miliar sahamnya. Ini sahamnya dari 705 saham. Itu secara persentase itu 15% dari kepemilikan seluruhan perusahaan. Kemudian nilai nominal yang di-store dari perusahaan ke bursa efek itu sebesar Rp100. Selanjutnya, dari nilai nominal 100 ini yang di-store itu ditawarkan ke publik sebanyak 500 sampai 620 rupiah, sehingga si Dharma Polymetal ini akan memperoleh dana ketika dia harganya 500 itu akan memperoleh sebanyak 352 miliar sekian. Ketika dia harganya tembus di 620, dia akan memperoleh dana 437 M. Nah, kemudian kita lanjut. Ini adalah kepemilikan saham. Saham terbesar di PT Dharma Inti Anugrah itu sebanyak 47,6%. Kemudian PT Triputra, jadi dia masuk ke Triputra Group ya, itu 13,53%. Ya, nanti masyarakat itu 15%.
Kemudian ada program ESA. Program ESA itu adalah pemberian saham ke karyawan. Ini dia pembelian saham perusahaan sampai di sini ya. Dia ESA-nya adalah 1,5%. Jadi nanti yang ke masyarakat hanya 13,5%. Kemudian, nah ini paling penting, setiap pihak yang memulai saham perolehan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perseroan yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan penawaran umum perdana efektif. Jadi ketika nanti awal-awal listing, si pihak PT Dharma India Anugrah, Triputra dan lain sebagainya ini tidak boleh menjual barang, mengalihkan sahamnya baik sebagian maupun keseluruhan ke orang lain. Karena apa? Ketika mereka jualan, ya udah harganya pasti otomatis akan drop. Makanya ini ada aturan OJK yang tidak memperbolehkan pemilik saham dengan harga lebih rendah itu tidak boleh menjual. Oke. Nah, ini rencana penggunaan dana 70% dana penawaran saham akan digunakan untuk belanja modal. Jadi ini murni untuk pengembangan perusahaan ya. Si Dharma Polymetal ini melakukan IPO. Kemudian 16% akan digunakan untuk penambahan setoran modal ke perusahaan anak. Ya, jadi ini buat ngembangin anak perusahaannya. Dan 9% akan digunakan penambahan kepemilikan perusahaan pada PT Dharma Polyplus. Ya, melalui pembelian saham dari Tio Yudi Sharma sebanyak 44%. Jadi dia mau mengakuisisi PT Dharma Polyplus. Kemudian 5% untuk modal kerja, biasa buat operasional. Oke, kita lanjut. Nah, ini perkembangan dari asetnya. Ini langsung mengalihkan aset ada dua nih, aset lancar sama aset tidak lancar. Nah, ini kita fokus ke jumlah aset. Kita dimulai dari tahun 2018. 2018 itu asetnya 1,3 triliun, 2019 1,5, 2020 1,6 dan sekarang 2021 udah naik 1,9. Jadi secara aset dia naik terus ya untuk PT Dharma Polymetal ini. Kemudian secara hutang dia ada hutang jangka pendek dan ada hutang jangka panjang. Hutangnya dia 951 M di tahun 2018, naik 974 M, kemudian 1,0 triliun dan 1,3 triliun. Dia hutangnya juga nambah ternyata. Kemudian secara ekuitas itu penghasilan ya. Dia 1,3, 1,5, 1,6 dan 1,9. Jadi bagus ya. Dia fundamentalnya bagus perusahaan Dharma Polymetal ini pas IPO ini. Kemudian laba nih, kita perhitungan laba di sini. Nah, kita langsung aja laba bersih. Tahun 2018 dia menyisihkan laba 129 M. Kemudian tahun 2019 176 naik. Kemudian tahun 2020 dia minus 8 M. Ini karena faktor Covid ya. Karena faktor Covid. Kemudian 2020 sampai kuartal Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini kuartal 2 ya. Kuartal 2 dia masih minus 47. Nah, sekarang dia udah positif lagi di 105 miliar. Jadi udah kembali untung lagi si perusahaan Dharma Polymetal ini.
Oke, kemudian ada yang penting lagi di sini terkait dengan dividen. Nah, ini ketika teman-teman nanti beli saham perusahaan ini, teman-teman bakal mendapatkan direksi perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham perseroan dengan nilai sekurang-kurangnya 20% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan. Jadi nanti penghasilan dari perusahaan ini 20% akan dibagikan ke pemegang saham. Oke, lanjut. Oke, cukup seperti itu ya. Nah, kita akan menghitung valuasi dari perusahaan tersebut. Oke, saya sudah menyiapkan Excel perhitungannya. Nah, kita yang pertama adalah mencari sales ya. Sales dari perusahaan tersebut. Kita aset dulu. Aset. Kita tadi asetnya dapat ekuitas. Nah, ini jumlah aset. Jumlah aset kita dapat 1,9 sekian. Wah, nggak bisa ini. Sebentar. Not. Satu 959 883 273 545. Oke, kita copy. Jumlah aset. Jadi yang saya masukin yang penting-penting aja di sini. Set. Oke, asetnya 1,9 triliun. Kemudian kita liabilitasnya dia berapa? Liabilitas jangka pendek, jangka panjang. Nah, ini jumlah aja ya, langsung jumlah. Satu 322 354 230 735 1,3 triliun. Oke, copy. Nah, ini liabilitas. Kemudian kita masuk ke ekuitas. Ekuitas. Nah, ini jumlah ekuitasnya. Enam 37 529 042 810 637 M. Kita masuk. Set. Oke, kemudian kita masukkan price. Harga price-nya kita anggap aja nanti di harga paling rendah ya. Paling rendah tadi paling rendah 500, kita anggap aja harganya di sini 500. Oke. IPO share itu jumlah saham yang ditawarkan ke publik. Saham itu ini dia ada 705 882 300. Set. Oke. Kemudian ini EPS itu harus D13.
net profit, pendapatan kita masuk ke sini, laba perusahaan. Nah ini, oke. Laba perusahaannya sekarang 105 329 963 882. Copy, masukin ke Excel. Set. Oke, ini udah keluar IPS-nya, earning per share. Jadi tiap satu saham itu dia punya keuntungan atau laba berapa sih? Ini punya keuntungan 149 dari harga 500. Jadi lumayan tinggi ya, sekitar dalam 1 tahun itu dia bisa memperoleh sekitar 30%. Kemudian book value per share, ini harga wajarnya ketika dibandingkan dengan aset itu seharusnya 903. Ini ditawarkan 500 sampai 620. Jadi ketika kita membeli, secara hitungan aset si perusahaan kita untung. Kemudian net aset per share, jadi tiap saham itu ketika dibagi itu dia dapat 2.776. Jadi lumayan ya. Ketika teman-teman beli saham ini dengan harga 500 itu, teman-teman sebenarnya udah ngantongin 2.776 asetnya. Kemudian secara PER ini adalah rasio keuntungan perusahaan dibandingkan dengan harga saat ini. Jadi 3,35 kali. Semakin rendah nilai PER berarti semakin mendekati dengan harga sahamnya. Jadi 3,35 termasuk bagus. Kemudian price book value. Jadi ketika dibandingin antara harga dengan aset perusahaan itu dia 0,55. Jadi kita untung 2 kali lipat ya ketika beli perusahaan tersebut. Oke, kita akan coba bandingin, di compare. Nah ini yang perusahaan yang sektor yang sama, ini adalah Prima Alloy Steel Universal. Ini perusahaan produksi pelek ya. Dia sekarang harganya di 292. Ini harga di tanggal kemarin, tanggal 25. Kemudian Dharma Polymetal. Nah, ini yang kita bandingin 500 sampai 620. Kemudian ada Garuda Metalindo. Ini perusahaan baut ya. Dia sekarang harganya 685. Kemudian perusahaan SMSM, dia filter ya, produksi filter. Dia sekarang harganya 1.335, Indospring dia 2.000. Jadi ketika teman-teman modalnya dikit mau beli perusahaan di sektor yang sama, nah teman-teman bisa memilih Prima Alloy Steel Universal. Nah kemudian ketika dibandingin dengan keuntungan perusahaan sama aset perusahaan, kita untung itu beli di Dharma Polymetal. Ini kalau misalkan dilihat dari keuntungan perusahaan, laba yang dihasilkan selama setahun itu 3,35 kali. Jadi ini paling sedikit, paling bagus ya Dharma Polymetal. Kedua Indospring, kemudian Selamat Sempurna, Prima Alloy, kemudian Garuda Metalindo. Nah, ketika dibandingin dengan aset perusahaan itu paling rendah sekarang harganya adalah di Prima Alloy Steel. Dia cuma 0,35 kali. Kemudian Indospring 0,53, Dharma, nah ini 0,55, Garuda Metalindo 2,4 dan Selamat Sempurna itu 3,1. Jadi secara general perusahaan untuk sektor otomotif ini secara perbandingan dari aset itu harganya rendah ya, 0,5
Sekian. Otomatis ketika teman-teman mau bandingin dengan aset, bisa memilih di Prima Alloy Steel Universal. Oke, terima kasih dari saya terkait analisa dari perusahaan PT Dharma Polymetal. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.